primary survey dulu, ATLS dulu. Jadi ATLS itu atau Advanced Trauma Life Support itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika mendapatkan pasien dengan riwayat trauma. Jadi ada namanya primary survey, jadi langkah awal yang harus kita kerjakan, dan ada namanya secondary survey. Nah, yang kita bahas di sini itu adalah primary survey-nya. Nah, di mana primary survey untuk ATLS itu ada namanya A, B, C, D, E. A itu adalah untuk airway, B itu adalah untuk breathing, C itu circulation, D itu disability, dan E itu environment. Nah, sekarang untuk airway yang A itu biasanya adalah kita lihat apakah ada sumbatan pada jalan nafas pasien, karena airway ini itu pentingnya adalah untuk nanti proses oksigenasi. Jadi kalau untuk ATLS yang penting yang pertama itu adalah A ini atau airway ini. Jadi lihat apakah ada hambatan pada jalan nafas pasien. Nah, biasanya yang menghambat itu adalah bisa lidah, biasanya paling sering lidah ya. Jadi kalau orang tidak sadar, lidahnya itu cenderung untuk terdorong ke belakang sehingga nanti bisa menghambat jalan nafas sehingga nanti pasiennya jadi ngorok atau snoring. Terus bisa juga berupa cairan mungkin cairan muntahan, darah. Nah, itu bisa juga menyumbat, biasanya dari gargling, jadi kayak ada suara air gitu biasanya. Nah, untuk snoring kita bisa lakukan pemberian atau pemasangan NPA atau OPA pakai oropharyngeal airway. Kalau dia gargling, tentu mau nggak mau kita harus suction. Jadi kita harus pastikan saluran nafasnya ini paten. Nah, kemudian cara untuk membuka airway itu ada 3 cara. Jadi dengan head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Jadi head tilt itu berarti kepalanya kita dorong ke belakang, chin lift berarti dagunya kita naikin, dan jaw thrust itu artinya kita tidak memanipulasi cervical. Jadi kalau pada jaw thrust itu kita cuma mendorong mandibulanya ke arah bawah. Jadi dari 3 manuver ini, manuver yang tidak memanipulasi cervical adalah jaw thrust. Sehingga kalau ada pasien yang kita curigai cedera cervical, kita curiga pasiennya cedera cervical, maka lakukanlah jaw thrust. Dan jangan lupa nanti dipasangin collar neck. Tuh. Apalagi kalau misalkan nanti kita melihat adanya jejas di klavikula, adanya jejas di dada bagian atas, nah itu biasanya curiga ke fraktur cervical. Jadi selama kita belum bisa menyingkirkan kemungkinan cedera cervical, anggap dia ada cedera cervical sehingga buka nafas dengan jaw thrust dan pemasangan collar neck. Yang kedua, breathing, nafas. Nah, nafas itu nanti caranya adalah cek pergerakan dinding dadanya simetris atau tidak. Pokoknya IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Lihat di situ apakah ada kelainan. Nanti untuk breathing, penata laksana kita tuh meliputi inhalasi oksigen, sama nanti kalau memang ada gambaran pneumotoraks, tension pneumotoraks, maka tata laksananya sesuaikan dengan kemampuan kita. Pneumotoraks mungkin dengan WSD, tension mungkin nanti dengan needle decompression, dan lain-lain. Terus yang ketiga, circulation. Kalau circulation ini berarti cari sumber perdarahannya dari mana. Kalau memang ada terlihat sumber perdarahannya, maka nanti segera kontrol perdarahan tadi. Terus ukur heart rate pasien gimana, tensinya gimana, sianatik apa tidak, kerongnya dingin hangat apa tidak. Nah, itu nanti harus diperhatikan. Nah, selain itu circulation juga berkaitan dengan resusitasi cairan. Jadi nanti jangan lupa resus pasiennya. Biasanya mulai dari kristal dulu pakai RL. Nah, ini ada baju yang dia bisa dikembangin pakai udara. Nah, ini gunanya nanti bisa kalau misalkan ada perdarahan, itu bisa dikembangin kemudian menekan perdarahannya tadi, atau bisa juga nanti kalau pasiennya itu shock, dia bakal menekan pembuluh darah sehingga nanti pembuluh darah bisa lumennya bisa menyempit, istilahnya nanti jadi vasokonstriksi sehingga nanti tekanan darahnya bisa naik. Lalu ada disability itu kita menilai neurologis, dan untuk pasien pada primary survey neurologis yang kita nilai cuma 2, yaitu kesadaran sama pupilnya aja. Jadi lihat GCC berapa sama pupil. Sedangkan untuk kesan hemiparesis, nervus cranialis itu nanti. Primary kita GCS dan pupil dulu aja. Terus yang ke-5, environment atau exposure ini maksudnya adalah kalau dia pakai pakaian, buka pakaiannya, expose semua tubuhnya. Gunanya adalah kita mencari apakah ada kemungkinan trauma pada daerah lain. Nah, biasanya tuh yang suka luput adalah trauma pada ginjal. Trauma ginjal biasanya kan dia bermanifestasi sebagai Gray Turner sign ya,
pada punggung bagian belakang. Nah itu biasa suka nggak dicek, sehingga nanti tiba-tiba pasiennya udah shock aja. Nah jadi kalau untuk primary survey jangan lupa expose semua tubuh pasiennya, buka pakaiannya dan cari apakah adanya kemungkinan trauma di tempat lain. Dan habis itu kasih selimut pasiennya untuk mencegah terjadinya hipotermi. Nah pada ATLS, atau sebenarnya bukan pada ATLS saja, atau pada shock hipovolemik akibat yang lain ya, shock hipovolemik akibat perdarahan, akibat diare atau dehidrasi, kita dapat mengklasifikasikannya menjadi grade 1, grade 2, grade 3, sama grade 4. Nah ini nanti akan diklasifikasikan berdasarkan volume darah yang keluar. Nah kalau untuk grade 1 itu biasanya keluar sampai 750 cc darahnya. Kalau grade 2 750 sampai 1500, grade 3 lebih banyak lagi 1500 sampai 2 liter, grade 4 itu lebih dari 2 liter. Atau kalau dipresentasikan dengan volume darah efektif kita, 750 itu setara dengan 15% volume darah kita. 750 1500 setara dengan 15 sampai 30%. Dan nanti kalau udah lebih dari 2 liter setara dengan 40% lebih. Nah, bagaimana cara kita menentukan ini udah berapa persen yang keluar atau ini udah berapa cc kira-kira yang keluar? Itu lihat heart rate sama tekanan darahnya. Nah, kalau heart rate pasiennya masih normal di bawah 100, tekanan darah normal, artinya cairan yang keluar berarti tidak lebih dari 750 cc. Kemudian kalau dia udah mulai tahikardi tapi tekanan darah masih normal, maka cairan yang keluar ya paling banyak adalah 1500 cc. Sedangkan kalau misalkan tekanan darah udah turun, heart rate udah mulai di atas 120, yang keluar adalah antara 1,5 sampai 2 liter. Sedangkan kalau semuanya tekanan darah turun dan heart rate-nya lebih naik lagi di atas 140, maka biasanya yang keluar adalah di atas 2 liter. Nah, nanti penanganan kita adalah dengan cairan. Nah, cairannya apa? Cairannya kalau untuk resusitasi itu selalu start dari kristaloid dulu. Selalu start dari kristaloid. Tapi kalau untuk grade 3 sama grade 4 itu nanti biasanya bakal butuh cairan koloid. Tapi tetap kalau mau resusitasi, mau dia grade 3 atau 4 pun tetap start dari kristaloid dulu. Baru nanti setelah kita kasih kristaloid, barulah pertimbangan pemberian cairan koloid, cairan yang molekulnya lebih besar. Nah, prinsip pemberian cairan kristaloid kalau pada shock akibat perdarahan itu prinsipnya adalah 3 cc cairan kristaloid maka setara dengan 1 cc darah. Artinya kalau darah yang keluar adalah 1500 cc, maka kalau mau diganti dengan kristaloid berarti setara dengan 3 kali 1500, berarti setara dengan 4500 cc. Berarti artinya setara dengan 9 kov cairan. Jadi intinya kalau untuk intinya adalah untuk shock ini harus diresusitasi dengan cairan kristaloid dulu, baru nanti dilanjutkan dengan koloid. Oke. Ada pertanyaan? Dokter izin tanya. Ada? Dok, tadi 3 cc kristaloid itu setara dengan 1 cc darah ya, Dok? Iya. Iya. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjutkan ke tersedak. Oke, foreign body aspiration. Jadi foreign body aspiration atau tersedak ini itu adalah masuknya benda asing ke saluran nafas. Jadi saluran nafas itu ada laring, ada trakea, kemudian ada bronkus utama kanan, ada bronkus utama kiri. Jadi nanti ketika ada benda asing masuk ke laring, ke sini, maka itu akan bikin gangguan berupa stridor waktu inspirasi. Jadi bisa bikin bakso atau kacang atau misalkan kalau itu kelereng, nah itu bisa masuk. Kemudian kalau menyumbat di laring bisa bikin gambaran stridor inspirasi. Kemudian kalau dia turun sampai ke trakea sini,
Nah itu nanti bisa bikin audible slap itu berbunyi ya, jadi kayak, nah kayak gitu tuh audible slap. Lalu ada palpatory tut itu kalau kita pegang nanti trakeanya masanya itu bisa teraba naik turun, dan bisa ada wheezing juga. Nah terus nanti si anggaplah koin tadi turun sampai karina ya, sampai karina sini. Nah itu nanti dia bisa ke bronkus utama kanan, bisa ke bronkus utama sebelah kiri. Nah kalau dia ke bronkus utama kanan nanti, maka dia akan bikin wheezing unilateral. Nah biasanya sih paling sering katanya itu adalah ke bronkus utama kanan, karena kanan ini dia lebih oblik ya, lebih oblik dibandingkan yang sebelah kiri. Nah sekarang bagaimana kalau ada sumbatan, tata laksana kita gimana? Pertama kita harus bedakan dia umurnya berapa, di bawah 1 tahun atau di atas 1 tahun. Kalau dia di bawah 1 tahun, biasanya kita lakukan tindakan back blow. Jadi kan anak-anak kecil tuh biasanya di back blow dulu, kita lakukan tepukan pada punggungnya. Nah itu biasanya 5 kali. Nah ditepuk 5 kali. Kalau memang 5 kali ditepuk itu tidak ada perbaikan, maka anaknya kita balik. Nah kemudian kita taruh di paha seperti ini dan kita lakukan tindakan chest thrust. Jadi nanti kita lakukan dorongan dari dada, nah menuju ke arah kepala. Jadi dilakukan sebanyak 5 kali. Nah nanti kalau misalkan 5 kali back blow nggak ada perbaikan, lanjutkan 5 kali chest thrust. Kemudian kalau nggak ada, balik lagi 5 kali back blow. Jadi nanti ganti-gantian. Nah, tapi kalau misalkan dia usianya sudah di atas 1 tahun, maka kita lakukan tindakan Heimlich maneuver. Nah, kita dapat melakukan Heimlich maneuver, jadi nanti posisi penolongnya itu ada di belakang si korban, dengan tangannya itu berada antara umbilicus dan processus xiphoideus. Nah, habis itu nanti kita lakukan gerakan menghentak ke arah atas. Tuh. Makanya kalau Heimlich ini kita nggak bisa lakuin di anak-anak, karena kan anak-anak yang kurang dari 1 tahun itu masih kecil ya, masih kecil. Kalau kita Heimlich nanti bisa terjadi ruptur, bisa terjadi fraktur dan lain-lain. Makanya kita nggak Heimlich kalau dia usianya di bawah 1 tahun. Nah nanti kalau misalkan dalam usaha kita mengeluarkan benda asing ini anaknya menjadi tidak sadar atau orang yang menjadi tidak sadar karena sumbatan tadi, maka algoritmanya pindah ke algoritma RJP. Jadi pasiennya kita RJP. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Terima kasih ya. Belum. Belum. Oke, kalau belum. Dokter izin Ya. tanya. Iya. Saya pernah baca dok kalau misalkan anak-anak kalau misalkan tersedak itu bisa dilakukan Heimlich maneuver, tapi dia itu sambil diangkat dan kakinya tuh nampak itu untuk usia berapa ya dok? Itu biasanya untuk usia di atas 1 tahun. Jadi kan anak-anak ada yang di atas 1 tahun, itu boleh di Heimlich. Oh ya. Oke. Dokter mau tanya dok. Ya. Kalau kemarin kan dewasa RJP-nya 30/2. Kalau anak sama ya dok? Ya, kalau anak sama ya. Anak sama. Apa 15/2? Anak kalau nggak salah sama. 30/2. 15/2 15/2 ya? 15/2 ya. Ragu. Ya 15/2. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Dok, kalau misalnya udah di RJP anaknya masih nggak sadar, kita tetap kasih epinefrin, algoritma yang ada epinefrinnya gitu atau enggak? Iya, jadi tetap ikuti algoritma RJP. Tetap ikutin algoritma RJP. Jadi masukin epinefrin, kalau dia non-soluble ya setiap 3-5 menit nanti. Gitu. Makasih dok. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tetanus. Oke, kita pindah ke tetanus. Nah, tetanus itu adalah penyakit yang disebabkan oleh toksin dari Clostridium tetani. Clostridium tetani itu dia adalah bakteri batang gram positif ya, anaerob, dan dia punya 2 toksin yaitu tetanus plasmin sama tetanolysin.
Nah, biasanya tuh yang bikin tetanus adalah dari si tetanus plasminnya ini. Tuh. Nah, sekarang untuk manifestasi klinis dari tetanus ini adalah pertama tuh ada spasme otot, kemudian ada opistotonus, berarti spasme dari punggung ya, bagian punggung. Lalu ada risus sardonicus, jadi nanti tampak menyeringai, pasiennya tampak menyeringai. Nah, kita bisa nanti menggrading ya si tetanus ini berdasarkan klasifikasi Alblit. Jadi ada grade 1, grade 2, grade 3 sama grade 4. Nah, kalau grade 1 itu biasanya ditandai dengan adanya trismus ringan. Kalau trismus ringan itu ngetesnya adalah dengan spatula. Jadi untuk mengetahui apakah ada trismus atau tidak pakai spatula, lalu kita masukin dan sentuhkan ke palatum pasiennya. Kalau trismus ringan itu artinya adalah si spatula ini harus disenggolkan kuat ke palatumnya, kemudian baru terjadi trismus. Itu trismusnya berarti masih ringan. Kalau trismus sedang, itu dengan sentuhan lembut di spatula akan menyebabkan terjadinya trismus. Sedangkan kalau trismusnya berat, itu artinya tanpa perlu dimasukin spatula, itu udah kelihatan trismusnya, berarti dia berat. Sedangkan kalau grade 4 itu sudah ada gangguan otonom yang berat. Jadi biasanya nanti tekanan darah nggak stabil. Jadi tekanan darah bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun, atau heart rate-nya bisa tiba-tiba naik atau bisa tiba-tiba turun. Nah, sekarang kalau ada pasien dengan tetanus ini, maka manajemen kita gimana? Pertama adalah isolasi, taruh pasiennya di tempat yang gelap, kamar gelap. Kemudian nanti bisa diberikan imunoterapi. Nah, imunoterapi itu bisa pilih antara pemberian HTIG atau bisa juga dengan ANTS atau anti tetanus serum. Jadi untuk imunoterapi itu bisa HTIG, human tetanus immunoglobulin, atau ATS, anti tetanus serum. Jadi gunanya dari imunoterapi ini adalah kita ngasih antibodi yang bisa mengikat si tetanus plasmin atau tetanus tadi. Jadi yang bisa mengikat toksin dari si Clostridium tetani ini. Jadi pilihannya ada dua, HTIG atau ATS. HTIG adalah dari human, harganya lebih mahal ya, Tetagam ya, biasanya mereknya 3.000 sampai 6.000 intramuskular. Itu HTIG. Tapi bisa juga kalau nggak punya HTIG, ATS biasanya. Nah, ATS itu ngasihnya 50.000 intramuskular, 50.000 infus. Tuh, ATS biasanya kita perlu skin test karena ATS ini kan berasal dari serum kuda. Dia biasanya itu harus di skin test. Nah, kalau ada di option pilihan antara HTIG dan ATS, kalau dari algoritma ya itu lebih diutamakan pemberian HTIG. Jadi kalau ada HTIG ada ATS, biasanya lebih diutamakan pakai HTIG. Nah, sekarang antibiotik juga kita kasih ke pasiennya. Nah, ini untuk eradikasi bakterinya, bisa dengan metronidazole, bisa dengan penicillin, tapi biasa kalau di klinik kita ngasih kedua-duanya ya, metro dan combine dengan penicillin. Lalu untuk memberikan kekebalan kepada pasien, jadi agar dia punya antibodi, maka pasiennya kita imunisasi dengan tetanus. Jadi artinya adalah kita untuk memberikan kekebalan, kalau nanti dia kena tetanus lagi, dia udah punya antibodi yang lebih kuat. Jadi imunisasi tetanus biasanya dikasih TT 0,5 mili. Nah, minimal tetanus itu imunisasinya 3 kali dan ini dapat memberikan kekebalan selama 10 tahun. Jadi nanti akan dibooster ulang setiap 10 tahun. Terus untuk kejangnya, untuk spasmenya itu biasanya kita kasih diazepam. 5 kali dikasih diazepam, 6 kali sehari. Gitu. Nah, itu untuk manajemen kalau pasiennya tetanus. Nah, sekarang kadang tuh ada pasien tetanus ini kan biasanya nyebar lewat luka ya, luka yang terkontaminasi. Nah, kita harus tahu juga manajemen luka itu seperti apa, terutama luka-luka yang faktor risiko untuk terjadinya tetanus. Nah, untuk luka itu biasanya nanti kalau ada pasien datang dengan luka, kita harus lihat lukanya itu apakah kecil, bersih, atau luka lainnya. Jadi apakah lukanya itu kecil bersih atau luka lainnya. Luka kecil bersih, luka lainnya. Luka lainnya itu apa? Luka yang lebih dari 1 cm, terkontaminasi, ada avulsi, atau lukanya terinfeksi. Itu artinya luka lainnya. Nah, jadi lihat apakah lukanya kecil atau lukanya lainnya. Kemudian riwayat imunisasi. Riwayat imunisasi itu kita bagi dua. Tidak lengkap atau tidak diketahui. Tidak lengkap itu adalah kurang dari 3 dosis atau lengkap. Jadi dikatakan dia imunisasi lengkap jika sudah diimunisasi lebih dari 3 dosis.
Nah, nanti pemberian terapi kita bisa diberikan TT, bisa diberikan TIG. Jadi ada TT, tetanus toksoidnya, imunisasinya saja, atau TIG. TIG itu berarti tetanus imunoglobulinnya. Bisa HTIG, bisa ATS. Jadi TT itu vaksinnya, TIG itu adalah imunoglobulinnya. Bisa ATS, bisa HTIG. Nah, sekarang anggaplah pasien itu ternyata riwayat imunisasinya lengkap, dia sudah diimunisasi 3 dosis. Maka untuk penanganannya tidak perlu diberikan TT, tidak perlu diberikan TIG, begitu juga dengan luka lainnya, tidak perlu diberikan TT, tidak perlu diberikan TIG. Jadi kalau lengkap aman biasanya, jadi bersihin aja lukanya. Tapi ada catatan di sini, untuk luka kecil bersih, dia bakal kita booster dengan TT jika riwayat vaksinasi terakhirnya untuk tetanus adalah lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi vaksinasi terakhirnya itu udah 10 tahun yang lalu. Misal nih, dia udah lengkap 3 kali, tapi ternyata riwayat TT terakhir itu adalah 12 tahun yang lalu. Nah, sekarang dia datang dengan luka kecil bersih, maka perlu kita booster, jadi kita berikan TT lagi. Tapi kalau untuk luka lainnya, maka jaraknya adalah 5 tahun. Jadi kalau jaraknya adalah 5 tahun yang lalu, maka dia di booster dengan TT, itu untuk luka lainnya. Sedangkan kalau imunisasinya tidak lengkap atau tidak jelas, maka kalau dia luka kecil kita booster, kita berikan imunisasi TT. Kalau dia luka lainnya, maka selain diberikan imunisasi, diberikan juga imunoglobulinnya, diberikan juga antibodinya. Jadi nanti kita kasih TIG-nya juga. Gitu. Itu untuk manajemen luka tetanus. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Belum? Lanjut? Dok, jadi kalau misalnya imunisasinya lebih dari 10 tahun, itu berarti kita cuma kasih TT doang, TIG-nya nggak usah ya? TIG-nya nggak usah, kalau ya TIG-nya nggak usah. Tapi di buku Optima dibilangnya jika riwayat imunisasi terakhir lebih dari 10 tahun yang lalu, maka tetanus imunoglobulin atau TIG harus diberikan. Keparahan luka bukan faktor penentu pemberian TIG. Jadi, Oke, di buku Optima ditulisnya adalah kalau jika riwayat imunisasi terakhir lebih dari 10 tahun lalu, maka tetanus imunoglobulin atau TIG harus diberikan. Keparahan luka bukan faktor penentu pemberian TIG. Oke, itu kalau riwayat vaksinasinya lengkap. Itu lengkap ya vaksinasinya? Dibilang, jika riwayat imunisasi terakhir lebih dari 10 tahun lalu, maka TIG harus diberikan, dan keparahan luka bukan faktor penentu TIG. Dia cuma tulis gitu. Vaksinasinya lengkap nggak yang lebih dari 10 tahun terakhir itu? Maksudnya vaksinasinya udah lebih dari 3 dosis apa belum? Di buku Optima nggak ditulis gitu. Nggak ditulis ya? Sebutin aja. Oke. Mending ikutin yang ini aja. Jadi kalau yang ini kan kita tahu dia imunisasinya lengkap apa enggak. Kalau yang itu kan dia nggak tahu ya. Pokoknya dia cuma bilang riwayat terakhirnya apakah lebih dari 10 tahun atau tidak. Jadi kalau untuk algoritmanya yang benar, kalau algoritmanya adalah lihat dulu dia lengkap apa enggak. Oke. Kasih dok. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lanjutkan ke bedah trauma toraks. Nah, sekarang trauma toraks itu pertama bentuk traumanya adalah bisa pneumotoraks, kemudian ada flail chest, hemotoraks, kontusio paru, sama tamponade jantung. Pertama pneumotoraks. Pneumotoraks itu adalah adanya udara akumulasi pada rongga pleura. Nah, di rongga pleura kita memang ada udara tapi tidak banyak. Jadi ketika ada udara yang berlebih di situ, kita katakan pasiennya itu mengalami pneumotoraks. Nah, sekarang pneumotoraks itu kita bagi menjadi simple, open, dan tension. Bedanya kalau simple pneumotoraks itu terjadi akibat post trauma atau bisa juga karena spontan akibat pecahnya bleb pada
permukaan pleura. Tuh. Jadi nanti pada orang-orang dengan pneumotoraks yang simple akibat post trauma atau spontan, tata laksana kita biasanya dengan pasang WSD aja. Jadi pada pasien itu nanti kita pasangin WSD, water seal drainage. Nanti dievaluasi. Yang kita evaluasi adalah apakah terdapat undulasi. Undulasi itu kan nanti kita masukin selang ke sini, nanti kita hubungkan dengan tabung yang berisi air. Nah, nanti kita lihat tuh undulasinya ada apa enggak. Undulasi itu adalah batas antara udara sama cairan air tadi. Tuh. Nah, kalau dia benar masuk ke dalam rongga pleura, tentu nanti udara dan air itu, batas udara sama air itu dia bakal naik turun. Itu namanya undulasi. Kalau fogging nanti karena ada udara di sini, tentu dia bakal berkabut, itu kan fogging. Sedangkan kalau air bubble karena ada udara, nanti dia bisa ada gelembung-gelembung di sini. Nah, itu namanya air bubble. Nah, itu harus dievaluasi untuk memastikan apakah selang kita beneran masuk ke rongga pleuranya atau tidak. Terus open pneumotoraks. Open pneumotoraks itu biasa terjadi pada trauma tusuk ya, ditusuk. Nah, kemudian nanti ada luka terbuka di situ yang bisa ngisep, yang disebut dengan sucking chest wound namanya. Jadi nanti dari luka di dadanya itu bakal terdengar suara seperti menghisap, sucking chest wound. Nah, itu kalau dibiarkan terus, itu kan nanti ada akumulasi udara terus-terusan masuk, sehingga si tempat yang mengalami trauma tadi itu harus ditutup pakai kain atau kasa, atau bisa juga kayak aluminium foil ini, yang di ketiga sisinya kita plester. Jadi dengan plester pada ketiga sisinya. Jadi sisi 1, 2, 3. Nah, sisi ini tuh biasa dibiarkan terbuka, gunanya adalah untuk udara biar bisa keluar, bisa keluar, tapi udara nggak bisa masuk. Jadi waktu inspirasi, udara nggak bisa masuk dari luar. Waktu dia ekspirasi, udara bisa keluar sebagian dari bagian yang tidak diplesterin. Terus untuk tension pneumotoraks itu nanti bakal ditandai dengan, jadi pada tension itu karena ada akumulasi udara yang terlalu banyak, itu nanti jantung, trakea bakal terdorong ke arah kontralateral. Jadi misalkan di sini nih ada udara makin lama makin banyak, nah itu nanti bakal mendorong jantung, trakea ke arah kontralateral. Akibatnya nanti bisa terjadi gangguan kontraksi jantung, tekanan darahnya nanti bisa turun, CVP-nya nanti bisa naik, dan kalau kita lihat trakeanya bakal deviasi ke arah kontralateral. Nah, karena ini